Pada episode sebelumnya, Han Li bertemu kembali dengan rekan-rekan lamanya saat masih menjadi murid Lembah Maple Kuning. Han Li menyelamatkan mereka dari penyihir Nation Soul suku Mulan. Han Li memiliki kesan mendalam terhadap gadis muda yang pernah ia rekomendasikan untuk bergabung dengan Lembah Maple Kuning. Namun tak lama kemudian, ia teringat pada pria tua mungil yang menerimanya sebagai murid, kakak seperguruan Ma. Saat Han Li mengingatnya, ia merasakan sekelumit kesedihan. Pria tua mungil itu tidak mungkin bisa membentuk inti emas Golden Core mengingat usianya. Padahal dialah orang yang menjalin persahabatan paling dalam dengan Han Li di Lembah Maple Kuning. Kemungkinan besar dia sudah meninggal dunia. Dengan ekspresi antara kesal yang dibuat-buat dan kegembiraan, dia tersenyum tipis dan berkata, "Gadis kecil, adik seperguruan Xiao bukan lagi gadis kecil. Dia sudah menikah dan memasuki tahap pembentukan inti Core Formation beberapa puluh tahun yang lalu." Setelah Han Li pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum. "Oh, dia juga memasuki tahap pembentukan inti? Itu sungguh mengejutkan." Nie Ying berkata dengan lembut, "Aku telah mendengar adik seperguruan Xiao berbicara beberapa kali tentang bagaimana senior menariknya ke sekte. Adik seperguruan Xiao selalu merasa syukur dan memiliki kepedulian yang dalam terhadap senior Han," ujar Nie Ying. Senyum Han Li memudar dan dia berkata dengan datar, "Saat itu aku hanya memperkenalkannya kepada kakak seperguruan Ma karena bakatnya bagus, tidak lebih. Sekarang itu hanyalah masalah masa lalu." Nie Ying dan Lei Wanhe hanya bisa saling melempar senyum pahit dalam diam. Melihat kegagalannya dalam upaya membuat Han Li kembali bergabung dengan sekte. Adapun alasan mengapa Han Li enggan bergabung kembali, keduanya bisa menebak. Selama tahun di mana para murid inti bergabung dengan Persatuan 9 Negara, Han Li tidak ada di antara mereka, sebab dia hanyalah murid tahap pendirian fondasi yang rendah. Dia dikelompokkan untuk menjadi umpan dan ditinggalkan. Tidak heran mengapa dia merasa begitu terasing terhadap Lembah Maple Kuning dan tidak berniat untuk kembali. Karena keduanya tidak tahu harus bicara apa lagi, Han Li tiba-tiba bertanya kepada kultivator paruh baya dari sekte bulan tertutup, "Apakah kalian memiliki seorang kultivator wanita bernama Nanggong Wan? Bagaimana kabarnya sekarang?" Suara Han Li tiba-tiba muram. Pria paruh baya itu bernama Tang Minghua terkejut dan segera menjawab dengan hormat, "Ah, senior kenal dengan bibi bela diri Nanggong. Beliau saat ini sedang mengawasi sekte dan dalam keadaan baik." Dalam keterkejutannya, Han Li tidak mampu menyembunyikan secercah kegembirahan. Bibi bela diri, dia sudah memasuki tahap Nation Soul? Bibi bela diri Nanggong berhasil memasuki tahap Nation Soul lebih dari 100 tahun yang lalu, dan dia sekarang menjadi petua sekte kami. Apakah senior adalah teman lama bibi bela diri Nanggong? Han Li menarik nafas dan matanya menjadi redup. "Teman lama? Bisa dibilang begitu. Aku menerima kebaikan besar dari bibi bela diri kalian di masa lalu, dan aku selalu ingin bertemu lagi dengannya. Sayang sekali aku disibukkan dengan begitu banyak urusan selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki kesempatan." "Hehe," jawab Han Li. Meskipun bibi bela diri Nanggong jarang menerima tamu, senior seharusnya bisa menemuinya dengan mudah. 3 bulan lagi, bibi bela diri Nanggong akan menikah dengan tetua Wei dari sekte Kehendak Bersatu. Dan upacara rekan dao mereka akan meresmikan mereka sebagai pasangan kultivator. Perayaan ini awalnya hanya mengundang kultivator tingkat tinggi dari Persatuan 9 Negara. Tetapi karena senior adalah teman lamanya, beliau pasti akan Han Li merasa pikirannya berdengung, dan dia tidak bisa mendengar hal lain lagi yang dikatakan pria paruh baya itu. Dia tiba-tiba menghadap kultivator sekte awan tertutup itu dan bertanya dengan dingin, "Upacara rekan dao ya?" Dia berencana menikah dengan tetua Wei dari sekte Kehendak Bersatu yang membentuk Nation Soul 300 tahun yang lalu dan memiliki kemampuan yang mendalam. Dia adalah jenius kultivasi yang tidak berasal dari selatan Selapaniar. "Kedua sekte kami menghabiskan banyak upaya untuk mewujudkan hal ini." Ekspresi dingin Han Li membuat kultivator paruh baya itu takut. Segala macam pikiran aneh mulai muncul dalam dirinya. Tetapi di bawah tatapan membeku Han Li, dia tidak bisa tidak terus berbicara. Lei Wanhe dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa hubungan antara Han Li dan Nanggong Wan tidaklah sederhana. Apalagi Han Li memberikan reaksi yang begitu kuat setelah mendengar hal ini. Yang mengejutkan bagi yang lain, ekspresi dingin Han Li hanya bertahan sesaat.
sebelum tiba-tiba menghilang. Dengan nada lembut, dia berkata, "Rekan Dawistang tidak perlu takut. Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya mendengar bahwa kekasih lamaku akan menjadi wanita orang lain, dan aku menjadi agak gelisah. Sekarang setelah aku tahu tentang masalah ini, tentu saja aku harus merayakan upacara teman baikku." Kultivator parubaya itu mendengar dengan lega melihat Hanli begitu tenang dan berulang kali mengucapkan kata-kata sambutan. Namun Hanli hanya membalas dengan senyum tipis. Yang lainnya di dalam kereta juga merasa lega. Bagaimanapun, 6 sekte Yue sekarang secara praktis menjadi satu kesatuan. Mereka tidak mau sesuatu terjadi satu sama lain. Setelah ini, Hanli secara santai mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait dengan 6 sekte Yue. Karena masalahnya tidak penting, kelimanya mampu menjawab semuanya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa leluhur rembah mapel kuning Ling Hu telah sampai akhir umurnya, Hanli mengerutkan kening hanya untuk sesaat dan dengan cepat mengendurkan keningnya, seolah-olah dia tidak mendengar hal ini. Hanli tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Oh ya, bibi bela diri kalian seharusnya memiliki sepupu perempuan bernama Nanggong Bing. Dia juga seharusnya menjadi kultivator dari sekte bulan tertutup." Kultivator paruhaya itu tampak bingung dan bertanya dengan heran, "Nanggong Bing? Senior pasti salah dengar. Bibi bela diri Nanggong selalu menjadi sosok yang penyendiri. Aku tidak pernah mendengar tentang sepupu perempuan. Apakah senior tidak salah?" Ketika Hanli mendengar ini, dia tercengang. Setelah menarik nafas dalam, dia bertanya dengan mendesak, "Nanggong Bing seharusnya adalah kultivator perempuan tahap pembentukan inti dari sektemu. Mungkinkah kamu tidak ingat?" Tang Minghua tersenyum kecut. "Jika orang ini benar-benar milik sekte kami, junior ini pasti akan mengetahuinya. Aku bisa berjanji dengan pasti bahwa tidak ada wanita seperti itu di sekte kami." Dengan ekspresi heran, Lei Wanhe tidak bisa menginterupsi. Rekan Dawistang berkata benar. Kami akan tahu jika kultivator tahap pembentukan inti seperti itu ada di sekte bulan tertutup. Dari mana senior mengetahui tentang orang ini? Bukan apa-apa, aku hanya salah paham. Meskipun Hanli mengatakan ini, dia terpaku dan tampak bingung. Hanli sekarang tahu bahwa Nanggong Bing bukanlah sepupu Nanggong Wan, melainkan Nanggong Wan sendiri dengan menggunakan beberapa perubahan penampilan. Tidak heran mengapa dia tidak memperlakukannya dengan begitu kejam, atau dia memiliki ekspresi yang begitu aneh ketika mereka berpisah. Setelah itu, Hanli sama sekali kehilangan minat untuk berdiskusi lebih lanjut, dan hanya memacu kereta ke depan dengan ekspresi muram. Ketika yang lainnya melihat bahwa senior Han ini tidak dalam suasana hati yang baik, mereka tidak berani berbincang sembarangan. Untuk sementara waktu, kereta angin tiba-tiba hening. Kurang dari setengah hari kemudian, Hanli menghentikan kereta angin di gunung tak bernama. Hanli berdiri dan berkata dengan tenang, "Kita harus berpisah di sini. Tempat ini hanya berjarak 1 hari dari perbatasan negara Fenghuan. Seharusnya di sini aman. Aku memiliki urusan yang harus aku selesaikan, dan aku tidak bisa terus menemani kalian." Lei Wanhe dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa lagi, hanya berterima kasih sekali lagi kepada Hanli karena telah menyelamatkan hidup mereka sebelum terbang keluar dari kereta. Hanli tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan segera memutar kereta sebelum menghilang dari cakrawala dalam sekejap mata. Kultivator benteng kerajaan surgawi yang lebih tua bermarga Chien, setelah melihat bahwa kereta angin telah menghilang dari pandangan, tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya. "Rekan Dawist Lei, apakah benar senior Han dulunya adalah murid lembah Mapel Kuning kalian dan merupakan keponakan bela diri kalian di masa lalu?" Lei Wanhe mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, "Apa kamu pikir aku seseorang yang berbicara omong kosong?" Meskipun nyawanya telah diselamatkan oleh Hanli, kultivasi junior masa lalunya sekarang jauh melampaui dirinya dan menjadi senior yang sesungguhnya. Mengingat betapa hati-hatinya dia harus bersikap, dia tidak bisa tidak berada dalam suasana hati yang buruk. "Saudara Lei tidak perlu marah, aku hanya merasa aneh. Jika rekan Dawis berbicara jujur, senior Han seharusnya berusia sama dengan rekan Dawis Lei. Rekan Dawis Nei, sudah berapa lama Anda berkultivasi?" Seolah-olah menyadari apa yang dia tanyakan, Nyeyeng menjawab dengan ekspresi yang berubah. "Aku berkultivasi selama 200 tahun sebelum mencapai tahap awal pembentukan inti." Kultivator sekte pedang besar tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan kaget. "Mungkinkah saudara Chien bermaksud?" Kultivator sekte benteng kerajaan surgawi berkata dengan serius, "Benar. Sangat mungkin orang ini akan mencapai tahap deity transformation. Sudah berpuluh-puluh ribu tahun sejak hal ini terakhir kali terjadi.
Meskipun kultivator yang mencapai tahap deity transformation segera hilang dari dunia ini, masing-masing dari mereka tidak tertandingi dalam waktu singkat mereka berada di sini. Seluruh selatan surgawi, baik itu aliran surgawi, iblis atau bahkan netral, mereka semua bersatu selama waktu ini, karena tidak ada yang mampu menahan kultivator tahap awal deity transformation. Setelah berpikir sejenak, Nyeying tersenyum dan berkata, "Saudara Chien berlebihan. Meskipun rekan Daoist Han berhasil mencapai tahap Nascent Soul dalam waktu sesingkat itu, mencapai deity transformation masih merupakan hal yang sangat jauh. Itu tidak semudah itu dilakukan. Faktanya selama dia mencapai tahap akhir Nascent Soul, dia sudah mampu memproklamasikan sektenya sendiri sebagai penguasa di pihak mereka. Itu tampaknya jauh lebih mungkin." Dengan binar semangat muncul dari matanya, kultivator bermarga Chien itu perlahan berkata, "Aku hanya berpikir terlalu jauh. Jika senior Han tidak menemui kecelakaan apapun, dia pasti akan menjadi karakter yang sangat berpengaruh di wilayah selatan surgawi." Mengingat ikatan mendalam yang dia miliki dengan lembah Maple Kuning, jika dia bergabung, aku rasa tidak akan lama lagi kita bisa merebut kembali negara Ye. Setelah hening sejenak, Lei Wanhei menghela napas dan berkata, "Hubungan?" Rekan Daoist baru saja melihat, meskipun senior Han awalnya berasal dari lembah Maple Kuning, dia sekarang adalah tetua dari sekte awan melayang milik aliansi surgawi. Terlebih lagi, dia tidak memiliki niat untuk kembali. Terlepas dari kekuatan sekte mana dia berasal, lembah Maple Kuning tidak akan bisa menariknya. Setelah Lei Wanhei berkata demikian, yang lain kehilangan kata-kata. Kultivator sekte pedang raksasa berkata dengan ragu, "Mengapa senior Han memperlakukan sektemu seperti itu? Bagaimanapun dari sanalah dia berasal. Apakah dia tidak memiliki niat untuk membalas apa yang telah dilakukan sekte untuknya?" Lei Wanhei menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak bisa mengungkapkan rinciannya, tetapi kemungkinannya tidak bagus. Namun dari cara aku melihatnya, hubungannya dengan senior Nanggong dari sekte bulan tertutup tampak mendalam. Mungkin senior Nanggong bisa mencoba berbicara dengannya. Bahkan jika dia tidak akan bergabung kembali dengan 6 sekte kita, hubungan baik masih bisa dibentuk." Tang Minghawa berkata dengan ragu, "Ini mungkin saja. Aku harus kembali ke sekte dan menanyakan tentang hubungan antara senior Han dan bibi bela diri Nanggong. Biarkan saja. Menarik kultivator tahap Nascent Soul bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Biarkan para tetua yang mengurusnya. Senior Han ini seharusnya muncul di upacara 3 bulan lagi." Lei Wanhei kemudian melirik ke sekelilingnya dan mengernyit. "Terlepas dari itu, mari kita bergegas kembali ke persatuan 9 negara. Tidak aman di sini." Ketika yang lain mendengar ini, mereka berlima menghentikan obrolan dan terbang ke langit. Meskipun Lei Wanhei berbicara dengan nada santai, dalam hatinya dia merasa khawatir bagaimana dia bisa memberitahu leluhur Lingho tentang masalah ini. Bisakah dia berkata begitu saja bahwa murid yang telah dia tinggalkan di masa lalu kini telah menjadi eksistensi yang sekuat leluhur itu sendiri? Terlebih lagi, masalah itu telah menyebabkan Han He membenci lembah Maple Kuning. Bukankah memberitahu kakak bela dirinya ini sama saja dengan menggugurnya secara langsung? Dia hanya bisa menghela napas berkali-kali di sepanjang perjalanan sebelum melanjutkan perjalanannya dengan muram. Karena kereta angin, Wind Riding Chariot, terlihat terlalu mencolok, begitu Han Li sudah tidak dilihat oleh Lei Wanhei dan yang lainnya, dia menyimpan kereta tersebut dan mulai terbang menggunakan cahaya biasa. Sekarang, setelah dia tiba-tiba mendapatkan berita tentang Nanggong Wan dan berita buruk pula, dia perlu menenangkan diri dan memikirkan subjek tersebut dengan matang. Di masa lalu, mereka hanya pernah berhubungan intim sekali dan hanya melihatnya 2 kali. Karena ada perbedaan besar dalam kultivasi mereka hanya bertindak seperti orang asing yang tak peduli. Namun pada waktu yang tidak diketahui, Han Li secara tidak sadar telah menganggap Nanggong Wan sebagai wanitanya sendiri. Dengan keberhasilan pembentukan inti emas dan Nascent Soul-nya, Han Li merasa dirinya layak bagi Nanggong Wan, dan ide ini semakin tertanam kuat di benaknya. Akibatnya, dia hampir kehilangan akal sehatnya begitu mendengar bahwa Nanggong Wan akan menjadi rekan Daoist dengan orang lain. Berpura-pura tidak tahu bahwa Nanggong Wan akan menikah dengan orang lain adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan Han Li. Satu-satunya pria yang boleh menikahinya seumur hidup hanyalah Han Li. Terlebih lagi, dia yakin bahwa sebagai pria yang mengambil yin vital Nanggong Wan,
wanita itu seharusnya juga memiliki semacam perasaan untuknya. Dia pasti tidak bisa membiarkan perayaan itu berlangsung dengan lancar. Dia saat ini sedang merenungkan apakah dia harus langsung menuju ke sekte bulan tertutup untuk menemui Nanggong Wan dan menanyakan niatnya. Jika dia memiliki kekhawatiran berat atau kesulitan lain untuk pergi, dia akan berkunjung ke sekte kehendak bersatu dan melihat apakah ada kesempatan untuk memusnahkan Wei Luchen secara diam-diam, mempertaruhkan segalanya demi solusi yang lancar. Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, dia hanya akan muncul pada hari perayaan dan secara terbuka mengajukan lamarannya sendiri untuk menikahi Nanggong Wan. Terlepas dari apapun yang terjadi atau kesediaannya untuk setuju, dia harus membawanya dengan paksa. Ada beberapa hal dalam hidupnya yang pernah membuat dia merasa seperti ini. Dia biasanya bertindak berdasarkan akal, bukan emosi. Tetapi kali ini Hanli tidak bisa membiarkan Nanggong Wan menikah dengan orang lain. Dengan kemampuannya saat ini, siapapun selain kultivator Nascent Soul tahap akhir tidak akan bisa menghentikannya. Dengan semua ini diputuskan, semangatnya bangkit. Setelah memulihkan arahnya, dia meningkatkan kecepatan terbangnya dan melakukan perjalanan dengan cepat. Ketika 6 sekte Yue dikalahkan, mereka hanya bisa berlindung di aliansi 9 negara. Mereka mendirikan sekte mereka di negara dengan jumlah sekte lain yang paling sedikit, negara Beliang. Negara Beliang sangat sedikit pemilik kultivator karena kekurangan sumber daya kultivasi. Sementara itu, mengenai pemilihan siapa yang akan bergabung dengan 6 sekte, mereka tidak mungkin bisa memilih. Terlebih lagi, para kultivator 6 sekte secara terbuka dan tertutup berselisih dengan sekte lokal selama lebih dari 100 tahun sebelum akhirnya berhasil menetapkan diri mereka. Tentu saja, urat spiritual dan sumber daya lainnya yang dapat diakses oleh 6 sekte Yue jauh lebih rendah daripada yang mereka miliki di negara asal mereka. Namun setelah bertahun-tahun perjuangan mati-matian, 6 sekte tersebut akhirnya memulihkan sedikit kekuatan mereka dan kedudukan mereka di aliansi 9 negara tumbuh. Dengan sekte bulan tertutup menjadi sekte terkuat di antara 6 sekte Yue, mereka berhasil menempati pegunungan dengan urat spiritual yang layak. Sisi barat pegunungan permata di negara Bailey adalah markas besar dari sekte bulan tertutup. Mereka telah membangun bangunan tak terhingga jumlahnya dengan berbagai macam bentuk dan fungsi, serta memasang berbagai batasan besar di sini. Pegunungan permata dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat terendah berada di kaki gunung dan merupakan tempat tinggal kultivator tingkat rendah. Sedangkan bagian tengah pegunungan hanya kultivator core formation yang memiliki kualifikasi untuk tinggal. Meskipun kultivator foundation establishment tidak layak diperhatikan di mata mereka yang berada di tahap core formation ke atas, di mata kultivator tahap key condensation yang stagnan memandang mereka sebagai pilar penting sekte. Berbagai pengurus sekte bulan tertutup biasanya adalah orang-orang yang sangat berkemampuan dan semuanya memiliki kultivasi foundation establishment, kecuali pengurus bagian manusia biasa, Wan Kun. Dia adalah satu-satunya pengurus tahap key condensation di sekte. Alasan ini bisa terjadi karena klan Yuan, klan kelas menengah asli negara Beiliang, telah menyambut baik 6 sekte ketika mereka baru saja datang mengungsi. Mereka telah banyak berjasa, terutama untuk sekte bulan tertutup. Sebagai balas jasa atas tindakan klan Yuan, sekte bulan tertutup hanya akan memberikan posisi ini secara turun-temurun. Secara kebetulan, Wan Kun adalah keponakan dari pemimpin klan Yuan, namun dia tidak memiliki bakat kultivasi yang cukup baik. Karena permintaan pribadi dari pemimpin klan Yuan, para petinggi sekte bulan tertutup mengangkatnya sebagai pengurus. Meskipun Wan Kun mungkin tidak memiliki bakat dalam kultivasi, dia pandai menyesuaikan diri dengan manusia fana dan mampu menangani tugas-tugasnya dengan lancar tanpa kendala apapun. Tetapi karena aturan senioritas dalam dunia kultivasi, para kultivator tingkat rendah di sekte bulan tertutup tidak terlalu menghormatinya karena dia hanyalah kultivator tahap key condensation. Dia juga dipandang rendah oleh pengurus tahap foundation establishment lainnya. Namun pengurus Wan tidak memperdulikan hal ini sedikit pun dan menghabiskan hari-harinya dengan santai di sekte bulan tertutup, memanfaatkan koneksinya dan merendah jika perlu. Suatu hari,
Wan Kun muncul di sebuah desa manusia fana yang paling dekat dengan pegunungan permata, membawa 2 murid sekte bulan tertutup bersamanya yang memiliki kultivasi lebih rendah. Seperti biasa, mereka berkeliling ke beberapa toko dan membeli beberapa barang kebutuhan harian. Namun tanpa dia sadari, setelah dia berjalan melewati 3 toko, seutas jejak kesadaran spiritual yang tak kasat mata, diam-diam menempel pada pakaian pengurus itu dan mengawasinya dengan seksama. Perjalanan menuju puncak langit masih panjang, fellow Taoist. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi Qi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.